Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita beralih ke zombie-zombian dulu nih Pramal. Judulnya Zombie Tidal Wave. Tapi yang ini beda loh Pramal. Ini tuh filmnya zombie air. Jadi zombie-zombinya ini tuh asalnya dari dalam laut. Mereka kebawa sama ombak tsunami sampai ke daratan. Di film ini pemain utamanya ada Ian Ziering yang meranin jadi Hunter Shaw, sama ada Eric Chikasi yang jadi Sheriff Cameo O'Connor. Sisanya biasalah ya. Sambil berjalan aja nanti Mimin kenalin. Alright, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, kita bisa lihat ada gempa di dasar laut. Akibat gempa itu, jadi ada retakan. Tapi anehnya ngeluarin sinar biru gitu ya. Dimana lokasinya tuh nggak jauh dari Mas sama mbaknya ini yang lagi berenang. Jadi ceritanya si Masnya lagi ngelamar mbaknya tuh. Baru aja ngomong, maukah kau menikah? Tiba-tiba hilang, kayak ada yang narik gitu si Masnya. Taunya pas nongol, udah tewas berdarah-darah. Dan di belakang si mbaknya, udah ada makhluk warna biru yang nerekam dia. Oke, scene pindah. Ini si Xiao lagi mancing. Di situ juga ada Ray sama keponakannya namanya Jada. Mereka kesel, ngeliat ada orang yang kayak lagi pesta-pesta, masang kembang api di atas kapal mereka. Emang si Xiao ini tuh cool banget ya. Dia omelin deh tuh mereka. Kembang apinya disita. Emang enak. Hey, wait. Siapa nih? Neropong-neropong dari kejauhan. Mencurigakan. By the way, ini si Ray pancingannya gerak nih. Pas ditarik, talinya putus. Ternyata yang nyangkut di kailnya malah begituan. Ini tuh kayak yang nyerang sepasang kekasih tadi kan ya. Jada langsung ngecek kamera bawah airnya. Yaps, kelihatan sinar birunya. Mereka nyimpulin kalau tuh si biru-biru asalnya dari sinar biru itu. Nah loh, tuh makhluk biru hilang. Tiba-tiba digigit langsung si Jada. Ray nyoba ngelawan sebisanya. Terus ditusuk-tusuk berkali-kali tuh sama si Xiao. Dikira udah mati, nongol lagi. Akhirnya dibuang lagi ke laut. Mereka masih belum tahu itu tadi tuh apa. Scene pindah lagi nih ke pantai. Ada Samantha lagi sama ibunya, namanya Kenzie. Di situ juga ada temennya Samantha, namanya Tenny. Si Tenny ini anaknya Sheriff O'Connor. Ini Kenzie dapat telepon dari Xiao. Xiao ngasih tahu kalau Jada terluka parah. Sebelum pergi, Kenzie nyuruh Sam sama Tenny pulang, main di rumah aja gitu. Dokter ya ternyata si Kenzie. Gak kelihatan loh kayak dokter. Ray sama Xiao ngejelasin apa yang terjadi. Intinya si Jada digigit sama makhluk itu lah ya. Ada aja ya. Padahal besok itu hari terakhirnya si Xiao loh ada di Teluk Emrys ini katanya. Oh ya, ini si Ray ya yang ikut ke rumah sakit. Soalnya Xiao mau ngomong sama Sheriff O'Connor tentang kejadian tadi. Awalnya nggak percaya dia. Ya udah, dia cek aja sekalian ke tempat sinar biru itu. Kelihatan ada bangkai kapal tuh ya. Kata si Sheriff nggak ada yang tahu itu kapal asalnya dari mana. Tapi Xiao ternyata tahu. Itu kapal Anton 350 yang dibuat di Denmark. Soalnya itu kapal termasuk kapal langka. Jadi dia tahu ciri-cirinya. Nah kan, di pusat sinar birunya kelihatan ada yang berenang keluar lagi tuh ya. Akhirnya Xiao bisa nyimpulin kalau itu tuh semacam zombie. Ya habis apa lagi coba? Udah ditusuk berkali-kali aja nggak ngefek sama sekali kan? Lagi ketawa karena nggak percaya sama omongan Xiao. Kaget dong dia, ngelihat udah banyak banget makhluk itu di dekat kapal mereka. Sheriff langsung nyuruh Pok buat evakuasi pantai secepatnya. Si Xiao langsung ngubungin Kenzie, nyuruh pisahin Jada dari yang lain. Nah, kok airnya tiba-tiba surut? Alarm darurat tsunami juga bunyi. Wow, di belakang kapal mereka udah ada ombak tsunami tinggi yang isinya ratusan bahkan mungkin ribuan zombie. Sampai Denny tsunami zombinya ke pantai. Oke, air udah surut, udah normal lagi. Tapi sekarang jadi banyak zombie berkeliaran. Ini dua orang yang tadi main kembang api, si Blaine sama ceweknya, selamat. Si ceweknya kesel, dia ngasih tahu kalau salah satu temennya tuh nggak selamat. Blaine malah nggak peduli gitu. Di rumah sakit, si Kenzie ngasih tahu Ray kalau dia sama Jada harus dikarantina dulu sekarang. Lah,
Itu zombie om, malah dikira korban tsunami coba. Ya kan, jadi banyak korban. Udah dibilangin menjauh dari pantai, ngeyel sih. Di sisi lain, ini Sam, Tierney, Ren, sama Deck baru lihat zombie-zombie itu. Mereka mau cari tempat aman. Wey, si Xiao make baling-baling perahu tuh buat ngelawannya. Mati kagak, tambah serem iya tuh zombie-zombinya. Akhirnya si Jada sadar nih. Dia bilang ngerasa dingin sama lapar. Tapi habis itu dia pingsan lagi. Terus jantungnya malah berhenti berdetak. Melek-melek, udah berubah jadi zombie si Jada. Pas si Jada lagi nyerang perawat yang datang, Ray langsung kabur keluar. Di pantai juga, semua orang yang kegigit langsung berubah jadi zombie. Ini mereka naik mobil Ray buat ke kantor si sheriff. Elah, ngagetin aja nih si Blaine. Dikirain zombie kan? Kenzie ngerasa ada yang gak beres. Kok sepi banget rumah sakitnya? Dia lihat ada jejak darah gitu. Dia ikutin. Dan ternyata... untung si Ray narik dia masuk ke dalam ruangan. Oke, sampai nih di kantor. Wah, si Blaine egois banget dong. Ceweknya didorong buat jadi mangsa zombie-zombinya. Man, it's everybody for themselves. I'm gonna do everything it takes to survive. Udah gitu, dia ngambil pistolnya Officer Pog, terus nodong si Officer Pog. Dia minta senjata yang paling gede katanya. Niatnya, Officer Pog mau nembak Blaine pas lengah. Meleset, malah jadi dia yang tertembak. Untung berhasil dibikin pingsan sama Xiao. Yang kayak gini nih, lebih bahaya dari zombie. Di perjalanan kaburnya, Ren diserang. Dan gak selamat. Saluran radio juga udah gak berfungsi ya. By the way, itu dokumen apa ya yang dihancurin sama si sheriff? Ada tulisan Pharmaceuticals. Artinya semacam obat-obatan kan ya? Wah, kayaknya ada yang ditutup-tutupin nih. Ini Ray sama Kenzie mau kabur. Di ujung lorong ada zombie yang duduk di kursi roda. Kayaknya ini dulu pasien habis amputasi ya. Menyedihkan sih ini. Mau gigit tapi gak bisa gerak. Xiao sama sheriff ngambil senjata dulu sebelum pergi. Mereka ninggalin si Blaine yang diborgol ke bangku. Waduh, mana itu muncul lagi dong gelombang tsunami-nya. Zombie kloter kedua sih ini ya namanya. Gara-gara tadi, Tierney jadi kepisah sama yang lain. Dia jadi ke hutan-hutan gitu. Sam sama Deck balik ke mobil bandnya Deck. Di situ ada si Ivan. Sok-sokan mau ngelawan coba. Digigit kan tuh akhirnya. Si Tierney nemu satu rumah di atas bukit. Di dalam rumah itu ada orang yang kayak lagi neliti sesuatu. Dia nyuruh Tierney ngebuktiin dulu kalau dia aman, gak kegigit, baru dibukain pintunya. Ternyata yang punya rumah ini tuh yang tadi neropong-neropong itu loh Pramal. Namanya Merty Driscoll. Tierney minjem HP-nya si orang ini buat ngubungin ayahnya. Ayahnya kaget pas tahu Tierney ada di rumah Driscoll. Dia tuh nganggep si Driscoll tuh kayak orang aneh gitu. Tierney minta tolong ayahnya buat jemput Sam yang ada di pasar. Balik ke kantor sheriff, si Blaine berhasil ngambil kunci borgolnya. Pas dia mau keluar, itu ada ceweknya yang udah berubah jadi zombie. Hey, baby. Akhirnya dia mati digigit sama pacarnya sendiri ya. Ini si Deck karena kakinya sakit, dia nyuruh Sam buat kabur. Dia yang bakal ngalihin perhatian zombie-zombinya. Pas banget si sheriff sama Xiao sampai. Sam langsung nyamperin mereka. Abis itu mereka lanjut ke rumah sakit buat jemput Kenzie sama Ray. Karena nggak ada sinyal, Sam mau ke ruang perawat. Di situ ada telepon kan pasti. Katanya dia bisa sendiri. Dia hafal seluk-beluk rumah sakit ini, jadi aman. Come to the second floor of the nurse's station to claim. Oh, behind. Duh, kabelnya ditarik. Dan kebetulan nyangkut ke kakinya, jadi dia ikutan ketarik. Tuh zombie bisa ngejebol pintunya dong pakai kepala. Kuat bener ya tempurungnya. Dia tusuk sama Sam, baru dia tuh kabur. Di luar, Xiao sama sheriff ngabisin zombinya. Disetrum massal tuh sama Xiao. Gak lama Kenzie sama Ray datang.
Itu tangannya si Sheriff terluka kenapa ya? Jangan-jangan... Oke, lanjut. Ini si Kenzie manggil Sam. Yang keluar Sarboah. Ditinju deh tuh si zombinya. Baru tuh Sam yang asli keluar. Nah, ini mereka sampai nih di rumahnya Driscoll. Sam ngeliat di tangannya Sheriff ada luka. Tapi kata dia, itu bukan luka kegigit kok, jadi aman. Oh. Ternyata di ruang bawah rumahnya Driscoll ada zombie yang lagi diteliti. Lepas dong itu ikatannya. Si Sheriff dengar ada suara di bawah. Disamperin dia tuh sendirian. Ketemu nih ruangannya. Tapi zombinya udah nggak ada di situ. Tiba-tiba nggak bisa ngelawan dia. Akhirnya tangannya kegigit. Sheriff teriak nyuruh yang lain buat kabur. Tapi si Ray malah mau turun. Papasan di tangga kan tuh jadinya sama si zombie. Kenzie nyoba buat nahan. Sampai akhirnya disetrum sama Driscoll. Sedih banget dong Tiani. Ngelihat ayahnya kegigit gitu kan ya. Cepat atau lambat pasti berubah. Mereka ngira ini tuh semua ulah si Driscoll. Tapi ternyata Driscoll tuh baik. Dia malah mau neliti asal-muasal zombie-zombie ini. Dari yang dia pelajarin, katanya cairan-cairannya tuh udah teruji konsisten sama fosfor. Pantesan, satu-satunya cara bunuh zombinya tuh disetrum. Xiao langsung keinget, kalau di pantai tuh ada kabel-kabel listrik yang pada rubuh kan? Nah, rencananya mereka mau pakai itu buat ngalirin listriknya di genangan air pasang. Yaps, tinggal pancing zombie-zombinya nanti ke sana. Selain itu, mereka harus ngeledakin kapal yang tenggelamnya juga. Wow, ternyata si Driscoll punya C4 sama granat buat ngeledakinnya. Sekarang Xiao mau beresin zombie-zombie yang ada di luar dulu nih. Yaelah, pedang saktinya segala nggak mau nyala lagi listriknya. Kenzie keluar bantu dia. Xiao langsung nyuruh Kenzie buat nyalain mesin pemotong. Ya udah, satu persatu dimasukin deh tuh zombinya ke mesin itu. Mereka lanjut jalan. Terus istirahat sebentar nih. Oh iya, katanya si Sheriff nih belum berubah karena gigitannya di tangan. Jadi agak lama. Dia sempet ngasih CD gitu ke Xiao. Apa ya itu kira-kira? Oh, jadi dia tuh tahu satu rahasia besar. Ada perusahaan obat-obatan yang datang 30 tahun lalu. Mereka bilang mereka punya obat anti penuaan. Mereka mau nguji obat itu diem-diem. Tapi ternyata obat itu tuh belum jadi sempurna. Terjadi deh kekacauan. Mereka bilangnya udah bawa pergi semuanya. Taunya mereka nenggelemin kapalnya di situ. Kenzie sadar kalau emang tujuan mereka tuh sebenarnya bikin senjata biologis dan berhasil kan jadi zombie-zombinya. Nah, nongol lagi nih zombie-zombinya. I got these guys. Run! Si Sheriff udah gak kuat. Sebelum kabur, Tiani naruh granat di tangan ayahnya. Pas ayahnya bangun jadi zombie, granatnya kelepas. Dan mereka sekarang ngelanjutin misi mereka. Tapi sebelum itu, Driscoll ngeledakin rumahnya dulu. Biar zombie-zombie yang ada di sana juga rata. Driscoll, Ray, sama Tiani yang ngurus buat ngeledakin kapalnya. Xiao, Kenzie, sama Sam yang ngurus di darat. Tugas Sam sama Kenzie nyalain saklarnya nanti kalau udah dikasih aba-aba sama Xiao. Di sisi lain, si Driscoll yang kebagian tugas masang bom di kapal yang tenggelamnya. Oke, dipancing nih zombie-zombinya. Pakai lagu nggak tuh? Hey! Come again! Come on! Come again! Hey! Tapi timnya Ray kacau. Driscoll langsung diserang begitu nyemplung ke air. Ya, ini motornya Xiao juga selip lagi. Dia gelut dulu sama salah satu zombie terkuat. Sementara itu, si Kenzie nyoba nyalain motornya lagi. Zombie-zombie lain udah pada masuk ke genangan air. Xiao nyuruh Sam buat nyalain saklarnya, tapi susah.
Gak ada pilihan lain. Ray maksa Tierney buat berenang selamatin diri. Abis itu, Ray ngiketin peledak di jangkarnya, terus dilempar ke bawah. Ray berkorban berarti ya. It's Ray, come here. Out there. It's a little rough out here. Misi di darat berhasil. Zombie-zombinya pada kesetrum. Si zombie terkuat juga kalah. Gara-gara ledakan itu, jadi ada gelombang besar lagi. Xiao buru-buru kabur. Ketemu lagi dong sama si Blaine yang udah jadi zombie. Rese amat lu ya. Di akhir scene, yang selamat cuma Xiao, Kenzie, Sam, sama Tierney. Pantai juga udah hancur-hancuran. Di laut juga banyak zombie-zombie yang ngambang. Syukurlah semuanya udah selesai ya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Zombie Tidal Wave. Peramal, berarti dokumen yang tadi dihancurin tuh ya tentang perusahaan obat-obatan itu ya? Mungkin ya, mungkin. Tadinya si Sheriff tuh mau ngerahasiain itu. Tapi akhirnya dia bongkar juga kan semuanya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.